Alhamdulillah, salam lestari. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton tayangan ini. Alhamdulillah, ini jadi trip, bukan trip ya, pendakian pertama kita. Saya bersama istri. Kali ini alhamdulillah kita ditemani sama ranger, ya, Kang Dodi dan Kang Tis, juga putranya bernama Rafka. Ya, nanti namanya ada di deskripsi. Ya alhamdulillah, karena mungkin melihat apa ya, ada nilai value penghormatan dari mereka terhadap kami, terutama saya pribadi yang memang sudah lama juga kenal sama mereka. Mereka bersedia menemani kami di pendakian kali ini via Lekuk Haji, yang ternyata masya Allah lumayan menguras energi ya, terutama napas saya yang memang sudah usia segini ini agak lumayan gitu. Akhirnya kami terus berjalan. Nanti di pertengahan perjalanan kami disambut dengan guntur yang saya pikir cuma hanya guntur saja, ternyata kemudian deras hujan. Tapi kami terus tempuh selama kami mampu, walaupun kemudian ada sempat berhentinya juga nanti karena terlalu deras sekali gitu ya. Tayangannya bisa disaksikan setelah ini ya. Silakan, selamat menonton teman-teman. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian nonton acara ini. Ya, ini berikut akan saya praktekkan bagaimana cara menggunakan minyak komando. Ini minyak komando yang saya buat di video ketiga kalau nggak salah. Bagaimana ada di video ketiga dari yang kita upload, ada bagaimana cara membuat minyak komando ini. Ini apa gunanya? Ini untuk menghangatkan kaki, menambah lancar peredaran darah, juga melindungi manakala basah, hujan atau apapun biar nggak rusak. Karena buat pendaki, kaki ini adalah modal utama ya. Kalau kaki hancur, sepatu sebagus apapun yang kalian pakai ya, kaki dalammu hancur, nggak bisa jalan. Jadi kuncinya pendaki adalah kaki ya. Nah, ini yang ada di video ketiga kalau mau tahu cara buatnya ya. Nih, harumnya seperti ini, coba cium dulu. Nah, itu udah berhari-hari ya, udah bahkan berminggu-minggu ini. Cara pakainya ini bisa juga buat digunakan untuk masak, ngegoreng apapun bisa, karena si bawang daun ini, bawang merahnya ini yang ada minyak goreng ini, kalau ketika dipakai goreng kan wanginya jadi enak. Kalau masak telur jadi lebih enak, masak liwet juga enak, karena harus pinggirnya kan dikasih minyak dulu tuh sebelum masuk beras ya. Cara pakainya gini aja, lihat seperti ini. Ya, seperti ini gini ya. Aduh, dikit aja. Dikit. Lalu kita balurkan secara merata, terutama di sela-sela kuku. Ya, seperti ini. Maaf kalau kakinya nggak sebagus model-model karena bukan model saya. Ya. Nah, gini dibalurkan seperti ini. Nah, nggak apa-apa sampai gini, dan wanginya enak. Wanginya enak tuh, bisa juga ke tangan. Lalu pakai. Ini akan kalian rasakan manfaatnya manakala hujan. Satu, kedua, manakala sampai puncak ketika orang lain kakinya kedinginan, kamu anget. Nah, baru pakai. Nah. Seperti ini teman-teman ya. Oh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dahulu kala, pendaki zaman dulu itu ada dua teknik utama cara menaikkan ransel. Yang pertama namanya pelukan beruang. Ya, pelukan beruang itu begini caranya dia. Di kepalanya seperti ini. Nih, kita peluk begini. Tapi disarankan untuk yang memang tenaganya full, biasanya laki-laki ya. Ini angkat begini. Itu pelukan beruang, teknik pelukan beruang. Ya. Nah, yang kedua, ini biasa digunakan oleh anggota-anggota khusus militer Indonesia. Ya. Makanya dinamakan tekniknya teknik khusus, atau biasanya teknik Kopassus disebutnya begitu. Jadi begini, tangan ini masuk sini, ini masuk sini, ya. Ini angkat sekaligus, gini, ya.
Jadi itu teknik-tekniknya ya. Adapun nanti teknik jalan, teknik bernapas, teknik bagaimana naik nanti kita uraikan di sambil jalan ya. Sampai jumpa. Oke, kita sekarang mau berangkat. Oke, sebelum berangkat kita berdoa dulu bersama. Semoga perjalanan kita diberkahi oleh Allah. Amin. Berangkat selamat, di perjalanan selamat, pulang juga dengan selamat. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, come on. Yuk. Yuk. Ayo. Yuk, duluan aja. Cing Meng hitam ikut. Kamu mau ikut? Meng, ikut nggak? Oh. Meng ikut. Yuk kita naik. Di awal kita langsung tanyakan nih. Kasih narasi nih. Ya. Naik tuh, kita diiringin sama si Meng hitam. Maaf ya kalau kameranya goyang-goyang. Nah, kita ditemenin sama akang-akang ranger Burangrang. Berapa anak tangga? Kurang tahu juga ya. Nggak bisa ngitung, capek. Oke, ada pegangan tangganya juga. Jadi kalau nggak pakai trekking pole, bisa pegangan di tangga ini. Oh, di pegangan ini. Lumayan ya naiknya. Aduh, dari awal langsung naik, lumayan nih. Tuh, lihat sampah. Itu contoh buruk ya. Bisa-bisa bertanggung jawab sama sampah ya. Ini tempat buat camping. Biasanya anak-anak campingnya di sini. Yang mau camping tapi nggak usah naik ke atas. Biasanya dipakai anak-anak sekolah.
Lumayan treknya. Naik terus. Aduh. Lumayan untuk kita pendaki-pendaki tua ini. Aduh, kalau anak muda mungkin masih kuat ya. Kita mah di awal juga udah ngos-ngosan. Lupa tadi berangkat jam berapa? Jam 10-an. 10 lebih. Oke. Ayo, kita lanjut. Banyak berhentinya nih, sampai tidak bisa bernarasi, gak bisa napas. Para ranger mah kuat, udah biasa. Plus badannya ramping-ramping. Kalau kita kan lumayan montok nih. Dan emang lumayan treknya nanjak terus ya. Pause dulu ya, Bin. Jadi perlu teman-teman ketahui, jalan dari base camp menuju pos 1 ini ya biasa ditempuh 20 menit. Usia tua jadi agak dengan asumsi berat ransel sekitar 20 kiloan, maksud saya sekitar 9 kiloan. Maka ketika fisik lelah, berat ranselnya jadi bertambah jadi 21 kilo itu berasanya. Jadi mesti lebih manajemen barang bawaannya harus tepat. Tapi karena bawa istri, jadi agak banyak nih kita bawa nih. Nanti kita lihat pas sudah dibongkar di atas ya. Oke, kita lanjut dulu sambil jalan pelan-pelan. Karena tiada tujuan yang akan sulit dicapai kalau kita terus melangkah. Ya, meskipun perlahan, pasti akan sampai juga. Oke. Masya Allah, bagus banget pemandangannya. Bagus banget, Masya Allah pemandangannya. Ini belum nyampe pos 1. Berhenti dulu, istirahat. Sebelah sini nggak ada pemandangan ya. Nah di sini pemandangannya. Tanahnya kayak tanah lempung gitu ya guys. Jadi kayak habis hujan gitu. Jadi agak licin. Mungkin kalau pas naik kita yang rekamnya nggak terlalu banyak karena nggak kuat nafasnya untuk bernarasi, untuk jelasin juga. Bawa badan, aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati
licin jalannya, walaupun lurus ya jalannya, belum banyak yang batu-batuan atau apa. Ini mendekati pos 1. Sini masih bisa lihat pemandangan. Tapi nanti kalau agak ke atas udah nggak ada pemandangan, tutup hutan. Menuju pos 1. Ntar lagi naik tangga. Naik tangga. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Hati-hati soalnya saya sambil pegang kamera. Ya, menuju pos 1. Ih, jalannya bener-bener licin banget ya. Hati-hati karena bekas hujan sepertinya ya. Jadi agak basah. Itu ada jalan ke sana, kurang tahu itu kemana, mungkin jalan dari arah Curug tadi ya. Nah ini dia pos 1. Pos 1 ya, bener pos 1. Nyampe juga. Oh ini menuju Curug bener, yang tadi ke bawah itu. Dede udah nyampe aja, cepet ya. Nah ini pos 1. Tuh ada tulisannya pos 1. Ini cuma ada kursi kayu-kayu gitu. Si kangen tis. Duduk dulu, capek. Masih bisa lihat pemandangan. Tuh si Dede kuat banget tuh. Ya deh, tuh lari-larian. Oke. Nah guys, ini kan di pos 1 ya, lumayan miris ya karena kita ngelihat di sini ternyata banyak sampah, dan kata rangernya juga jadi PR mereka gitu kan, kasihan ya. Harusnya nggak boleh nih, paling enggak tuh ada botol-botol aqua. Mana lagi tadi tuh ada lagi. Sebisa mungkin paling tidak, saya tahu kalian capek habis naik, saya juga ngerasain nih di usia saya segini ya, tapi paling tidak bertanggung jawablah pada apa yang kita bawa. Apa yang kita bawa deh, yang sendiri aja dulu. Jadi dengan harapan kalau semuanya bertanggung jawab sama dirinya, otomatis nggak akan ada yang begini gitu loh ya. Coba lihat tuh ke atas tuh ada bungkus kopi, ini segala macam. Ya Allah, bekas bungkus-bungkus apa ya, mungkin istirahat terus ngopi di sini gitu ya. Tuh. Nah gimana tanggapannya nih Ranger nih? Kebetulan lagi bawa anaknya nih yang cakep. Siapa namanya itu? Berapa? Pokoknya kecewa banget lah melihat kondisi seperti ini. Ini terjadi begini sejak kapan kan? Sejak dulu atau memang baru-baru aja atau gimana? Baru-baru aja ini. Baru-baru dulu ya? mah nggak seperti inilah. Dulu mah lumayan bersih. Ya, jadi kelihatlah dulu mah kepeduliannya sama hutan gitu. Jadi ini hutan bukan tempatnya buat sampah. Mana? Ya, jadi mengotori alam. Iya, mengotori alam. Di sini apalagi nih. Ya, di sini banyak banget tuh. Ini PR buat ranger ini mah tuh. Gimana, pengelola.
PR buat pengelola Burangrang ini, buat pengelola basecamp Legok Haji sama ranger-rangernya. Iya. Biasanya setahun sekali ini mah bisa dipercepat ya. Dipercepat ini mah. Jadi perlu teman-teman ketahui, biasanya ranger-ranger lewat Legok Haji ini kalau ngadain sweeping sampah itu setahun sekali agendanya. Ya. Tapi kalau melihat keadaan begini, kemungkinan bisa nggak nyampe setahun ya Kang ya? Iya. Nggak nyampe setahun udah bisa. Setahun bisa 2 kali atau 3 kali kalau melihat kondisinya seperti Iya. ini. Tapi ya mudah-mudahan siapapun yang nonton tayangan ini yang naik Burangrang lewat jalur manapun, lewat Tanjakan Mentari, lewat pos Legok Haji, ya wabil khusus Legok Haji, tolonglah paling nggak bertanggung jawab sama apa yang kita bawa ya. Jadi kalau kita bawa botol minuman yang sekali pakai begini nih, usahakan dibawa kembali. Bisa, padahal diremes kalau udah Ya, habis, diremes nanti gitu. Kita bikin nanti kalau udah habis kita ajarkan aja. gimana cara Pak. Tapi sebetulnya nggak perlu diajarin, udah pada tahu kali. Udah pada tahu, cuma males aja. Ya teman-teman ya. Jadi artinya saya, wabil saya juga para ranger ini bukan marah ya, tapi lebih ke kecewa. Ya ada kekecewaan dikit, tapi ya yuk kita sama-sama lah gitu loh. Kita juga memahami kok kalian capek, pada dasarnya capek, mengerti gitu. Cuman yuk kita belajar mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk lah ya. Buang sampah terus dibuang-buang ke lembah-lembah, ya dipikirin nggak akan ketahuan, tetap kelihatan karena ranger ini tugasnya dia sweepingnya tidak hanya di jalur, sampai ke pinggir-pinggir, ke jurang-jurang, ke tebing-tebing gitu. Diturunin sih. Iya. Jurang-jurang. Itu juga yang membuat akhirnya para ranger wabil khusus yang sudah tahu di sini ya, seperti Kang Etis ini ya, yang termasuk kokolot itu coba disut, nah senyum Etis, oh sih. Nah, itu yang termasuk kokolot di sini, ada sebetulnya sumber air di atas, tapi akhirnya memilih untuk tidak diberitahukan kepada para pendaki karena nanti dikhawatirkan kalian jadi jadi banyak ngotorin sampah juga nanti di sekitar mata air. Gitu ya, bahaya itu, takut mencemari gitu loh. Karena melihat kebiasaan, nah inilah makanya harusnya bisa jadi tanggung jawab kita bersama gitu loh ya. Nanti kalaupun saya liput nanti bagaimana sumber airnya, tapi mohon maaf saya tidak akan beritahukan dari mana masuknya dan ada di mana ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Itu untuk menjaga kelestarian sumber air itu sendiri gitu. Nanti kelak di kemudian hari mungkin kalau udah ranger-ranger di sini, semua pengelola di sini udah merasa pendakinya udah seperti zaman dulu ya, menjaga benar-benar, mungkin akan diberitahu ya, begitu ya. Khusus buat orang-orang tertentu itu. Benar. Aduh, iya. Ampun deh. Ya, Dek. Iya. Dede lagi makan. Gimana tentang sampah sana, Dek? Gimana tentang sampah menurut Ade, Dek? Kecewa atau gimana? Kecewa atau seneng nggak lihat sampah di gunung? Seneng nggak? Kecewa. Tuh, anak kecil aja kecewa. Kalau dong sama anak kecil. Dia aja sambil makan coki-coki, tapi dia bertanggung jawab. Sampahnya dia sakuin sama dia sakuin gitu loh. Itu dari kecil dididik seperti itu. Nggak makan tempat juga kan, kamu cuma plastik gitu kan. Cuma plastik. Aqua juga kalaupun besar kan kondisi begini. Kalau udah diremuk jadi kecil. Ringan lagi insya Allah. Dibanding dengan ransel yang kita bawa masih berat ransel kita mana. Iya, diselip-selipin aja gitu bisa kok sebenarnya kalau niat, kalau mau. Sekali lagi ya, saya mewakili diri saya pribadi juga para ranger di sini. Mohon maaf kalau ada kata yang menyinggung atau apapun. Tapi percayalah, segala uraian ucapan kami ini semata-mata sebagai bukti bahwa kita mencintai alam tempat kita biasa mendaki, menyerap banyak hal ya, banyak hikmah terselip diantaranya tanjakan. Selelah apapun kita terus melangkah pasti akan sampai kok. Begitupun dengan kehidupan, selelah apapun kita dengan kehidupan kita, kesulitan kita, terus saja. Bukan seberapa cepat kamu berdiri, tapi seberapa mampu saat kamu terjatuh, kamu tetap bisa berdiri lagi. Itu yang penting dalam hidup, dan itu juga yang diajarkan gunung. Ya,
teman-teman ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Lebih pada ini hanya bentuk kepedulian kami saja, dan mudah-mudahan teman-teman, adik-adik, rekan-rekan juga makin peduli ya. Gitu. Walaupun saya perut udah masih begini nih, masih offset ya, katakan udah di sini offset ya. Tapi ya gimana lagi ya, udah faktor U ya. Gitu, oke. Terima kasih. Sampai tuh jalurnya kayak gini teman-teman. Nah dulu jalur Burangrang ini nggak selebar ini. Jadi pas kalau kaki kita rapat begini nih, dua, udah kiri kanannya rumput dia. Dan banyak daun pulus ya Kang ya. Ya. Nah, dulu ini ranger kita naik bareng ranger ini. Ditemani ranger alhamdulillah. Nah, jadi lumayan jalur ini. Banyak akar gini. Kalau tanjakannya sama, cuman dia luas jalurnya saja yang kemudian jadi berbeda gitu. Penampang jalurnya alhamdulillah lebih besar kalau sekarang. Terus pihak pengelola dengan baik hatinya membuatkan tangga. Ya, kalau dulu aduh, tangga kayak gini nih mewah nih. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Sumedang itu mah. Di Sumedang. Oh, ini. Kita naik akar. Mesti hati-hati. Hop. Usahakan napas tetap dari hidung ya. Ayo Mi, semangat Mi. Tuh. Hasilnya lumayan. Tuh Pak lumayan. Begini jalurnya. Nanjak melewati akar-akar. Sana. Lumayan teman-teman. Tuh. Jadi kalau dulu jalurnya ke sini, terus ya sekarang dibuatkan oleh pengelola lewat ke pinggir, ada tangga dia. Ya. Napas mulai ngos-ngosan, tapi tetap bernapas lewat hidung jangan mulut ya. Yuk. Ini sayup-sayup terdengar suara azan. Alhamdulillah kita istirahat dulu azan. Sekalian istirahat, ngatur napas dulu. Benar-benar teman-teman, bahwa usia itu memang kita nggak bisa ngelawan usia ya. Setangguh apapun juga akan banyak perubahan sekali ketika naik gunung. Ritme nadi, ritme jantung juga beda. Terus
panjang napas juga beda ya. Masya Allah. Tapi insya Allah tidak akan menghentikan langkah kita untuk terus melaju, karena kita selalu optimis. Begitupun dalam hidup ya, nggak boleh pesimis. Sesulit apapun, kuncinya terus berjalan, terus mencoba sampai ketemu titiknya ya. Pendakian mengajarkan hal itu, salah satu diantara banyak yang lainnya yang nanti uraiannya akan pelan-pelan saya sampaikan bertahap ya. Kita istirahat dulu sambil nunggu azan selesai. Ini badge-nya Ranger nih. Oh, Gunung Burangrang Piala Kokaji. Dan sepatunya juga lucu, kalau Ranger biasanya pakai boot dia. Anti air. Anti air alasannya. Nah, tapi benar juga. Gua nggak tahu dalamnya gimana itu, enak nggak ke kaki? Lumayan lah, enaknya enak. Jalurnya lumayan nih. Kita memanfaatkan pul untuk menarik. Lumayan nih. Banyak kan nih. Hup. Nah, pos 2 tuh. Tuh. Ada kecilnya udah nyampe tuh. Ada pendaki lain nih. Hah? Oh, sehat kan? Dari mana nih? Dari Puncak. Nggak, maksudnya dari mana? Dari Tangerang. Tangerang, Masya Allah. Dari mana? Saya dari Bandung juga. Halo. Berapa hari di sini? Semalam. Semalam doang. Alhamdulillah. Gimana cerah langitnya di Puncak? Mendung ya. Ini nggak apa-apa kalau masuk YouTube ya? Nggak apa-apa. Oke, siap. Siapa namanya? Tuh ditanya tuh. Kamu keren, udah naik gunung sekecil. Anaknya Ranger. Ranger semua. Ini 2 Ranger. Istirahat dulu kita. Bareng sama pendaki yang dari Puncak Tangerang. Aduh. Weird ya, aneh ya buat anak saya. Istirahat di pos 2. Dan ini yang saya coba. Dan itu saya lihat di konten saya coba cari konten pendaki-pendaki ya. Nggak ada, rata-rata estimasi pendaki yang mau turun dari Tangerang. Dari kota dia ke sini, terus posnya bayar berapa, dari pos 1 pos 2 berapa waktunya, segala macam kayak gitu. Ada tempatnya gitu ya. Nah, kita nih istirahat di pos 2 nih semua nih. Teman-teman dari Tangerang. Tangerang ya? Tangerang. Tuh. Semua ini. Say hi. Wih. Ini Don Juan nih satu nih kayaknya nih. Kalau lihat dari kumisnya Don Juan. Nah, itu contoh pendaki yang membawa turun sampahnya. Itu bagus itu teman-teman. Tuh ini mana? Nah, ini sampahnya nih. Nggak berat. Kita bisa naik. Iya, nggak berat. Naik Banyak kan ransel plastik. segede gaban gini kuat, kemudian turun. Cuma bawa membawa plastik sampah. doang. Tanggung jawab dirinya nggak mampu kan, aneh. Gitu. Iya. Dan ini kebetulan ranger-ranger di sini nih. Nih, kan lihat sepatunya aja beda. Tuh, kan? Kalau ranger begini, orang kamsi. Gitu. Ya. Nanti di video ini juga diceritakan tentang keluh kesah ranger nih, karena mereka kan harus sweeping
setiap tahun sekali. Cuman sekarang agendanya jadi dipercepat karena Opsi kayak gitu ya. banyak sampah, terlalu banyak sampah. Biasanya di bulan apa Pak? Kalau opsi kayak gitu. Setiap mau munggahan lah. Oh, mau munggahan. Ya setahun sekali. Tapi Kalau Berarti ini sekarang baru lihat dibuka. sekarang jadi harus setahunnya dipercepat. harus 2 Kan kali. kasihan. Berarti bro. ini baru dibuka lagi dong? Iya. Oh, baru banget. Oh. Jadi tolong biasakan ya teman-teman, adik-adik, rekan-rekan yang nonton tayangan ini, siapapun, kapanpun kalian nonton tayangan ini, tolong belajar bertanggung jawab pada apa yang kamu bawa. Apa yang kamu bawa dulu deh, nggak perlu kamu bertanggung jawab sama bawaan orang, ya kan? Paling nggak bawaan diri sendiri ya. Gimana menurut teman-teman nih? Betul ya? Betul dong. Ngadep sini dong. Pemandangan dulu. Ya, pemandangan dulu. Menikmati. Gimana menurut abang gimana nih? Menurut abang. Gimana bang? Gimana apanya nih? Pesan-pesan buat pendaki-pendaki lain nih, teman-teman nggak apa-apa. Toh ini kan kritik membangun kan? Itu kan orang kritik. Bukan kritik ya, lebih ke mengingatkan mungkin ya. Lagi ngerasain dengkul kayaknya Om. Jadi belum bisa berkata-kata. Jatuh 2 kali. Ada Lagi ngerasain dengkul dulu. ya turun lumayan ya turun. Licin. Itu yang agak tinggi-tinggi gitu. Padahal gunung sekarang ini relatif luar biasa ya, jalur lebar, ya. Terus disediakan pegangan, dibikinin tangga. Ini kerjaannya mereka nih ranger-ranger, ya. Dimudahkan tapi malah justru lebih jorok. Dulu zaman kita ndaki itu jalurnya bener-bener satu gini nih, bener-bener. Dan itu daun pulus, daun wah yang gatal-gatal banyak tuh. Jadi otomatis merasakan kegatalan juga Om ya. Betul. Tapi sampah mah nggak ada ya Om ya? Sampah mah nggak ada. Dulu mah nggak ada. Nggak ada tertib dulu mah disiplin orangnya. Disiplin. Karena kita kan sayang, kita kesini karena kita berkali-kali yang sampai kasus Ciremai aja dulu yang digantung-gantung gitu kita dobrak dulu 96, sebelum 96 itu semua kotoran bergelantungan di jalur Palutungan itu, kotoran. Kalau sekarang udah bebas, kencing langsung ke tanah boleh. Oh dulu ada kepercayaan begitu Ciremai, kita dobrak 96, kita dobrak. Tapi kalau sampah masih tetap digantung. Sampah. Ya, di pohon-pohon itu. Sampah. Lebih gampang. Lebih mencontohkan atau gimana saya nggak tahu. Lebih gampang untuk mengambilnya sih. Iya, Daripada mungkin. dibuang ke tebing-tebing. Ya mungkin disuruh Enggak, gitu maksudnya kali. gini loh. Kalau sampah Digantung tapi ditinggalkan, itu salah. Jadi nggak dibawa. pulangnya itu. Jadi triknya begini teman-teman, kalau naik nih, terus di perjalanan kalian minum atau makan atau ini kayak di pos begini makan, caranya gimana? Biar nggak capek naik ke atas atau turun. Bungkus, kamu bungkus taruh digantung. Nah nanti kamu turun kamu bawa, bawa gitu loh. Itu lebih enak, lebih gampang, gitu loh. Sebetulnya, nah, contoh-contoh hal begitu nih yang harusnya di kemudian dipopulerkan lagi, ya terus keakraban antar pendaki. Kalau sekarang kemarin kita ke Agung, ke Rinjani, terus ke Gede Pangrango, individual, luar biasa individualnya. Berat loh untuk ngobrol begini aja, kayak gengsi gitu loh. Kita lu siapa gitu loh. SKSD deh. Pada jalan sendiri mau ferry loh. Gila bener. Pada ke atas. Sekedar dipuntenin aja, dipuntenin males jawab mangga. Itu budayanya kemudian hilang. Zaman kita dulu siapa yang sampai puncak bikin air panas duluan. Untuk apa? Untuk pendaki yang datang, begitu datang capek tuh, kan summit attack, begitu capek, sama kopinya, nih air panasan. Nggak bawa, nih kopinya sekalian sama airnya. Rumahnya nggak ada. Ada. Bakarin. Serius, dulu begitu mah. Tapi barengan ya, paling gitu. Join-joinnya. Dulu begitu, karena memang zaman susah lah dulu, zaman ngeri dulu duit. Jadi saya kesini lagi setelah puluhan tahun, hampir 30 tahun. Nah, jadi zaman ini ranger senior di sini, namanya Kang Ngetis. Zaman saya bocah ini dulu. Sekarang baru naik lagi ke Ya. Dan memang dia udah di sini dulu zaman bocah begini udah jam terbang udah tinggi, udah burang-rang. Senior lah, itu mukanya udah kayak burang-rang gitu. Jadi indah-indah gimana gitu. Tapi cuaca emang lagi mendukung. Tapi di atas itu memang kelihatannya. Angin Cakep. angin gak gede, nggak kabut juga
Mungkin Allah tahu, Burangrang tahu saya mau naik. Jadi disiapkan sebelumnya. Mungkin ya. Keadaan ya sih gue. Tapi kayaknya Allah lebih sayang sama saya. Oh iya, soalnya jelas. saya udah nikmatin duluan. Jelas. Itu jelas. Itu bisa masuk itu. Gak mau kalah. Hadiah berenjang. Tak hadiah kap belok. Belok kiri. Hadiah balik Oh. Kiri teh. Ini siapa nih? Bawah tuh, sayang. Oh. Ini kalau lurus begini mending belok kiri. Jadi udah agak mending. Oh. Ini. Oh. Jadi dibikinkan jalur-jalur oleh para ranger ini membantu pendakian. Ya, tuh. Nih. Nih. Nah. Ini latihan buat istri nih, jalur Burangrang ini. Buat jalur-jalur lainnya yang lebih fenomenal, biar lebih gampang. Hah? Ayo. Oh, ini sengaja ditutup supaya dapat ke pinggir karena licin, apalagi kalau hujan. Oh, harus hati-hati. Ini leadernya tuh, oh, anak laki-laki usia berapa kan? 6 tahun. 6 tahun tuh, lihat tuh, tuh jempol. Terus usia 6 tahun udah naik, luar biasa nih. Ini. Oh, ada tangga tuh, dibuatkan tangga, keren. Nih rangernya, kalau nemu gitu dia taruh di situ dulu, nanti pulangnya diambil. Jadi kalau buat pendaki-pendaki, kalau di tengah ini mendingan taruh di kresekin, digantung di pohon atau apa, pulangnya bisa dibawa begitu ya, ya. Biar lebih gampang. Oh. Nah, duluan naik. Naiknya hati-hati, disediakan pegangan di kanan. Aduh, lumayan nih. Kelemahannya kalau naik siang itu adalah kita melihat jalur, jadi seringkali mental yang kena nih, gitu lah. Itulah kenapa pendaki-pendaki dulu lebih suka pendakian malam. Selain tidak relatif tidak capek dan aklimatasi tubuhnya jauh lebih baik karena dalam kondisi terdingin. Gitu.
Jadi pas sampai atas enak. Lurus. Ya. Tuh jalurnya begitu. Napas mulai agak ngos-ngosan nih teman-teman. Benar-benar faktor U nggak bisa dibohongin. Nah, tapi ya sudah, kita terima apa adanya, kita syukuri. Tapi terus akan tetap berjalan. Istirahat dulu kurang lebih 3 menitan, jalan lagi. Karena juga perlu memperhatikan ritme jantung juga ya. Buat usia segini, Masya Allah. Jalurnya luar biasa. Kita lanjutkan setelah istirahat beberapa helaan napas. Jatuh teman-teman. Jatuh tapi untung nggak apa-apa. Handphonenya licin. Habis hujan semalam. Sobek celana. Makin lebar. Nggak apa-apa. Jalannya seperti ini teman. Oh ini ada jalan ke sini lebih enak. Ngapain Mi? Oh, jalannya kayak gini guys. Jadi kalau saya banyak istirahat, beberapa menit istirahat dulu, semata-mata untuk menjaga ritme jantung supaya masih tetap selaras. Karena kelak ketika teman-teman, adik-adik, rekan-rekan sudah memasuki usia senja, memang jantung ini relatif lebih cepat, tidak teratur ritmenya, seringkali begitu. Jadi ya solusinya harus diistirahatkan, beberapa menit jalan istirahat. Jadi ya kalau lama ya mohon maaf. Ini jalurnya terus nanjak lumayan. Kita coba terus melangkah pelan-pelan aja. Dan beruntung udah dibuatkan pegangan begini ya oleh pengelola dan ranger-ranger. Keren. Dan sekali. Jadi dulu trek-trek ini nih kita lewat tengah, lewat jalur air. Susah, sekarang udah diberi opsi pilihan. Dibukakan jalur tapi tetap tidak merubah jalur utama. Tetap di jalur itu tapi berbeda aja dia. Itu. Ya. Jalurnya gini teman-teman. Istirahat dulu kita. Istirahat dulu di depan. Ini teman-teman,
keefektifannya ranger adalah dia pakai sepatu boot, jadi bisa diselipin air minum. Lihat, betul, air minum bisa diselipin di situ. Kantong cadangan. Kantong cadangan, betul. Hitung buat bending. Oh, buat bending dia, buat olahraga juga. Nah, ini fisiknya luar biasa mereka berdua ini. Kang Dodi, nih udah kelihatan ya. Nah, ini Kang Entis, ini fisiknya juara ini mereka nih. Aduh, luar biasa. Orang Kamsi, orang kampung sini, jadi udah Femina ini ada adiknya nih kakaknya nih, lihat nih. Coba senyum tuh, senyum. Tuh cakep. Ini putranya, ini bajunya kembar sama bapaknya tuh, ya kan? Tuh udah pakai track pole juga tuh, udah pinter tuh ya. Ini sebelum pos 3 kita istirahat dulu lah. Ini ada tempat agak datar. Tuh. Bidana kecapean. Jantung terutama tuh. Mos-mosan ya. Si Dede kelaparan, mau makan dulu. Pondasi. Mau makan dulu. Dan ini teman-teman, coba perhatikan, saya duduk di akar sebuah pohon. Ini kalau kebiasaan pendaki-pendaki zaman dulu, kalau sebelum duduk di akar itu selalu pamit dulu, punten-punten dulu, permisi dulu. Nah, ada namanya kalau di daerah wetan disebutnya oyot rimang ya. Iya. Agak mengerikan, jadi sebaiknya selalu biasakan pamit dulu, permisi apa segala macam. Nilai-nilai yang sebetulnya percaya atau enggak, tapi apa susahnya sih kita ngikutin gitu loh, toh tidak berat kan gitu. Itu si Kang Entis juga lapar. Lapar juga Entis rupanya. Berbahaya ini. Pondasi dulu, pondasi. Di pondasian. Saksikan terus karena nanti kita akan kasih bocoran tentang sumber air di puncak ya. Tapi ini kita nggak akan rekam masuknya dari mana. Tahu-tahu udah di deket di airnya aja gitu ya. Masih rahasia ya teman-teman ya. Saksikan. Ini hanya diketahui oleh orang-orang khusus dan pendaki-pendaki jadul banget, yang benar-benar ya. Oke. Nah, ini dia si Dede. Rafka. Ayo kita jalan lagi deh. Yuk. Ayo kita duluan aja lah. Daripada kita di belakang ketinggalan. Sini. Iya kan? Oh, ini yang ada ininya tuh. Ada apa? Pegangan. Kita lihat yang ada pegangan. Kalau ada jalan cabang tuh. Aduh. Lumayan harus milih-milih jalan ya. Soalnya lumayan nih jalannya kayak gini. Tuh. Saya bisa. Bapak, mana anu kurela di kandang teh? Ya kan. Nah tuh bapak nak ke dia, bapak gue buka kaki. Kadang agak lama milih jalannya. Putingkan nggak itu kaluhur tuh. Wah, bagus sih. Nah. Salah. Mana ih? Hah, salah. Udah ngelihat ada ini pegangan ini. Pagar itu tuh bukan pegangan. Oh, pagar. Salah. Tadi tuh mau lewat situ. Tapi salah.
salah jalan. Sering bingung soalnya. Cuma pelan-pelan aja lah. Nah ini tenang aja. Waduh. Pelan dulu pokoknya. Dulu kakiku kan susah menekuk. Yang mana ini? Ini. Ah ini. Salah jauh banget. Bisa nggak ke situ? Sini. Ini nama Ryan. Lumayan nih, sambil megang kamera sambil naik. Curang udah di atas. Pelan-pelan aja nih. Kalau capek berhenti dulu. Nih. Nih. Tuh jalurnya teman-teman. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah. Suara guntur menyambut kita. Oh. Wih. Ayo, A. Senyum atuh. Ini banyak bunga puspa berguguran. Ini bunga puspa bertebaran. Oh, kita berjalan disertai guntur. Ini pohon ini, pohon puspa. Tuh bunganya bertebaran banyak ya. Masya Allah. Jadi kalau jalur berakar gini pemilihan jalan itu penting. Jangan salah pijakan. Jangan salah pijakan. Tuh jalannya lincah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pendakian kali ini beruntung sekali kita ditemani sama 2 ranger senior nih. Isi saya lihat sampai udah, aduh. Dan ternyata di gunung ini saya makin sadar kalau tubuh kita ini ternyata montok dua-duanya. Ya. Betul. Maaf ya, kami menolak disebut gendut. Kami lebih suka disebut montok ya. Karena beda kalau gendut itu. Tapi percayalah, kami dulu juga pernah kurus dan semoga nanti kurus lagi. Dan kita berjalan ini ditemani suara guntur dari tadi nih. Mudah-mudahan nggak hujan sebelum kita pasang tenda. Kalau udah pasang tenda sih aman lah, insya Allah. Ikutin terus ya teman-teman ya perjalanan. Bagaimana perjalanan orang tua nih, naik gunung nih. Dari atas menanti. Semoga siapapun yang nonton, kalau kalian masih muda, kalian masih bisa naik di usia
tua nanti ya. Kelihatan dong. Tuh pos 3 udah kelihatan. Nah, setelah pos 3 ini jalurnya full akar kalau nggak salah. Kalau dulu begitu, sekarang entah masih begitu atau tidak. Dan sekedar informasi, pos 3 ini pos zona merah ya teman-teman, jadi istirahatnya jangan terlalu lama. Kita lanjut lagi aja ya. Tuh meter dugi ulah meeting istirahatnya. Oke, kita potong karena durasinya terlalu panjang, karena kami segabungkan potongan-potongan video itu tadi ya. Mungkin ada beberapa yang tidak terambil juga, terutama pas momen nanti hujan setelah video ini ya. Pas momen hujan banyak sekali yang tidak kita ambil karena rawan juga handphone kalau terlalu sering ya, terlalu basah banget. Saya khawatir juga masuk nanti airnya, dan kalaupun pakai pelindung yang hujan juga tertutup dia, si plastiknya itu buram sekali, jadi gambarnya nggak terlalu udah mau pakai handphone tambah lagi gitu, waduh udah tambah akhirnya kami banyak scene yang kami tidak ambil. Tapi pada dasarnya jalur-jalur penting terutama pas tanjakan-tanjakannya kita liput ya. Terima kasih yang sudah nonton, dan mudah-mudahan berkenan nonton ke video berikutnya yang part 2-nya ya. Terima kasih sebelumnya, kritik, masukan, dan saran silakan. Saya sangat bersedia terbuka menerima saran dan kritik. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, subscribe, apalagi semoga yang subscribe selalu sehat dan diberkahi oleh Allah dalam hidupnya ya. Terima kasih banyak. Thanks for watching guys. Tabarakallah buat semua.